Bab 48. Permintaan maaf. Ting. Tanda pesan WA Alan berbunyi. Alan membukanya. Putri, apa yang ia ingin katakan? Batin Alan sambil membuka pesan itu. Ani dari tadi memperhatikannya. Ia curiga dengan Alan. Alan sedikit menjauh dari Ani. Putri, Alan, sudahkah kau pikirkan keputusanmu? Aku berharap kita kembali bersatu, memperbaiki semuanya. Alan menjawab, maaf Putri, sepertinya aku tidak bisa. Mohon lupakan aku dan carilah pengganti yang lebih baik dariku. Alan langsung mematikan HP-nya, agar Putri tidak dapat menghubunginya. Dilihatnya Ani, mukanya semakin jutek. Alan datang mendekat dan menawarkan minuman dan makanan ringan untuk mencairkan sedikit suasana yang memanas. Siapa yang SMS tadi? Tanya Ani yang semakin tidak tahan menahan curiga di hatinya. Tadi Putri SMS aku, Ani. Terus dia bilang apa? Ani begitu penasaran. Mukanya penuh curiga menatap Alan begitu tajam. Minumlah air ini, Ani, agar hati dan pikiranmu tidak setegang ini. Tidak, aku tidak haus. Alan menarik napas panjang. Dia harus lebih sabar dalam menghadapi wanita yang sedang cemburu. Salah sedikit kata yang disampaikan, maka akan menjadi besar nantinya. Alan menarik kursinya duduk mendekati Ani. Dipegangnya tangan Ani dan diciumnya lembut tangan itu. Sayang, sebelumnya maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuat hatimu penasaran seperti ini. Tadi siang di sekolah aku berjumpa dengan Putri. Dia mengatakan menyesal telah menyiapkan diriku dan mengucapkan selamat berbahagia kepada kita. Cuma itu saja? Iya Ani, cuma itu, tidak lebih. Ani, pernikahan kita sudah di ambang pintu. Kuharap jangan lagi kita meributkan masalah ini. Ani berpikir sejenak dan mencoba percaya dengan Alan katakan. Ani tersenyum dan memeluk Alan. Aku percaya dengan apa yang kau katakan ke Alan. Alan pun membalas pelukan itu lebih dalam. Aku harus berbohong sedikit kepada Ani. Aku tidak mau menghancurkan hati Mama yang sudah berharap dengan pernikahanku dan Ani. Maafkan aku, Ani. Aku hanya berharap bisa mencintaimu seutuhnya suatu hari nanti. Batin Alan. Alan mengajak Ani pulang. Di pikirannya kini bercabang dua. Ada dua wanita yang mengisi hatinya. Dilihatnya Ani dan kembali fokus mengendarai mobil. Bab 49. Hari pernikahan. Melihat keluar jendela begitu banyak papan bunga terpajang sepanjang jalan. Kamar pengantin dihias dengan berbagai warna bunga mawar. Kamar pengantin menimbulkan aroma wangi yang segar. Aku berdiri di depan kaca. Kulihat diriku dari atas sampai ke bawah kaki. Semuanya kelihatan sempurna. Kutanya bayangan cerminku, apakah pernikahan ini akan menuju kebahagiaan? Sedangkan aku menyadari Alan belum seutuhnya melupakan Putri. Air mataku pun menetes, langsung cepat ku ambil tisu, ku hapus segera air mata itu, agar tak menodai make upku yang sudah terlihat sempurna. Ku coba menegarkan dan meyakinkan hatiku. Aku pasti bisa membuat Alan mencintaiku seutuhnya. Seiring waktu berjalan dan kebersamaan, itu yang selalu diucapkan Nyonya Mira padaku. Aku dan Nyonya Mira saling menyayangi. Ia sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang yang ia berikan sudah cukup mewakili kebahagiaanku. Tidak ada sedikit pun hatiku untuk membuat ia kecewa. Semenjak Putri dan Alan bertemu di sekolah, sewaktu mengambil kelulusanku, mereka sering berbagi kabar melalui WhatsApp. Sering terlihat Alan tersenyum sendiri sambil mengketik dengan jari tangannya yang lincah, yang kadang membuatku sedikit curiga.
Aku lumpahkan semua isi hatiku pada Nyonya Mira, tapi ia selalu bisa meyakinkanku untuk terus maju mengejar cinta Alan, yang mana aku, Ani, sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Kak Rama datang mampiriku. Gimana Dek Ipar, sudah siap kan? Tuan Kali sudah datang. Insya Allah Kak, aku siap. Rama adalah kakak Alan yang sudah menikah dan mempunyai anak bernama Pika. Kak Rama sangat mirip dengan ibunya. Jelas terlihat sifat keibuan pada kepribadiannya itu. Tante, mari sini aku bantu. Biar aku saja yang bawa bunganya, ucap Pika sambil menggandeng tanganku. Ternyata benar, semua orang sedang berkumpul dan menunggu pengantin wanitanya. Ada Kak Alan, ayah Kak Alan, Paman Agus, Tuan Kali, para saksi, dan banyak lagi tamu yang semua mata tertuju padaku. Aku duduk di samping Kak Alan, menghadap Tuan Kali dan Pamanku Agus sebagai waliku. Kak Alan dan Paman Agus berjabat tangan. Saya nikahkan Setiani Dewi binti Abdul Rahman dengan maharnya 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah Setiani Dewi binti Abdul Rahman dengan mahar 5 juta rupiah dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah, sah, Al-Fatihah. Semua orang yang menyaksikan merasa bahagia. Terlihat jelas kebahagiaan terpancar dari wajah Mama Alan. Semuanya tersenyum lega. Debaran jantungku pun kembali mereda. Tak tertahan air mataku terjatuh di saat aku mendengar Kak Alan mengikrarkan sihat taklid janji pernikahan. Kak Rama yang melihatnya langsung memberikan aku tisu untuk menghapus air mata itu. Beruntung diriku, walaupun kedua orang tuaku sudah lama tiada, tapi masih ada mama mertua dan kakak ipar yang menyayangiku dengan sepenuh hatinya. Walaupun aku sedikit ragu akan cinta suamiku sendiri. Semua tamu yang berada di situ mengucapkan selamat atas pernikahan kami. Kami membalasnya dengan senyuman bahagia. Selesai akad nikah, semuanya tamu mulai menyantap hidangan yang sudah disediakan. Aku dan Kak Alan pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Kak Alan, dari tadi aku perhatikan kakak tidak tenang, seperti ada seseorang yang ditunggu. Aneh sedikit curiga dengan perubahan sikap Alan akhir ini. Tidak ada apa sayang. Alan mengambil baju selayar Ani dan memberikan kepadanya. Pakailah cepat sayang, para tamu pasti sudah menunggu kita untuk bersalaman. Aku keluar bentar. Aku hanya terdiam melihat Alan pergi keluar dari arah belakang. Entah siapa yang dijumpainya, seperti ada yang disembunyikannya dariku. Aku menarik napas panjang mencoba untuk lebih tenang dalam menghadapinya. Tidak perlu menanyakan itu padanya saat ini. Aku tidak ingin pernikahanku ada keributan yang bisa membuat orang tertawa melihatku. Batin Ani.